Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sri Hartati Sregar dengan NIM 419332116 kelas PSPF 2019C. Dimana di sini saya akan menjelaskan materi fisika kuantum yang berjudul dualisme gelombang partikel. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, hipotesis de Broglie, eksperimen de Weissengermer, paket gelombang, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Baiklah, yang pertama hipotesis de Broglie. Perilaku cahaya seperti partikel atau berlaku seperti partikel didukung oleh hipotesis Planck mengenai kuantitasi osilator harmonik, teori kuantum Einstein tentang cahaya, dan teori hamburan Compton. Berikut ini beberapa fenomena yang terkait dengan sifat cahaya seperti partikel yang telah diuji secara eksperimen. Baiklah, yang pertama, energi foton terkonsentrasi dalam suatu volume di dalam ruang dan tidak menyebar ke semua arah, seperti halnya gelombang. Foton bergerak dengan kecepatan rambat cahaya C sama dengan 2,997 dikali 10⁸ meter per sekon. Yang ketiga, momentum linear foton adalah dengan E adalah energi foton. Yang keempat, foton tidak memiliki massa diam atau interaksi foton dengan sistem mekanik ternyata juga mematuhi hukum-hukum mekanika. Konsep cahaya sebagai gelombang atau elektromagnetik juga memiliki landasan eksperimen yang mantap. Baiklah, selanjutnya yaitu karakteristik cahaya sebagai gelombang, terutama dicirikan oleh 1. Kecepatan rambat dan kecepatan fase gelombang. Yang kedua, panjang dan frekuensi gelombang. Menurut de Broglie, sebuah partikel memiliki momentum P jika dipandang sebagai gelombang akan memiliki panjang gelombang yang dinyatakan dengan persamaan lambda sama dengan H per P. Persamaan tersebut dapat juga dinyatakan sebagai berikut: H sama dengan P per lambda sama dengan M dikali lambda. P adalah momentum yang merupakan sifat materi yang dapat dihitung dengan rumus P sama dengan M dikali V, sedangkan lambda adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini disebut panjang gelombang de Broglie. Selanjutnya, B. Eksperimen de Weissengermer. Pada eksperimen de Weissengermer, pada awal percobaan, de Weissengermer dan Germer menggunakan bahan curah dan hasilnya tidak memuaskan karena jumlah elektron yang terhambur menjadi berkurang apabila sudut hamburan diperbesar. Pada suatu waktu, dinding vakum rusak ketika percobaan sedang berjalan, sehingga bahan cuplikan nikel pada suhu tinggi menjadi teroksidasi oleh udara yang memasuki sistem vakum tersebut. Pola hamburan pada percobaan tersebut menunjukkan adanya puncak intensitas yang menunjukkan bahwa berkas elektron mengalami difraksi ketika bertumbukan dengan permukaan nikel. Selanjutnya, yang ketiga, paket gelombang, di mana pada paket gelombang perbedaan utama gelombang dan partikel yaitu dari lokalisasinya. Gelombang menempati ruang yang luas, sedangkan partikel terlokalisasi. Cara melakukan rekonsiliasi antara kedua konsep tersebut yaitu dengan cara melokalisasi gelombang menggunakan konsep paket gelombang. Konsep paket gelombang sangat penting dalam mekanika kuantum. Mengapa demikian? Karena memungkinkan rekonsiliasi ketidaksesuaian perilaku materi dan radiasi. Paket gelombang adalah sebuah gelombang yang berada pada daerah tertentu yang terbatas. Paket gelombang dapat dibentukkan dengan memadukan beberapa gelombang yang memiliki amplitudo dan bilangan gelombang yang berbeda. Selanjutnya yaitu prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana menurut Heisenberg, pada pengukuran dalam dimensi partikel, kita tidak dapat melakukan pengukuran yang akurat untuk menentukan momentum partikel secara serentak. Jika momentum dapat ditentukan secara akurat, maka posisi partikel tidak dapat ditentukan. Demikian juga, jika partikel dapat ditentukan secara akurat, maka momentumnya tidak dapat ditentukan. Baiklah, prinsip tersebut dikenal sebagai prinsip ketidakpastian Heisenberg. Prinsip ini menyatakan bahwa hasil pengukuran untuk menentukan posisi dan momentum partikel mengandung ketidakpastian, di mana Heisenberg
menyatakan hubungan ketidakpastian momentum dan posisi sebagai berikut. Delta P X delta X lebih besar dari H/2. Pada pembahasan elektron sebagai gelombang, posisi elektron ditentukan oleh posisi paket gelombang. Paket gelombang tersebut memiliki ketidakpastian posisi karena gelombang tidak menempati ruang yang sempit. Jika posisi elektron mengandung ketidakpastian, maka kecepatannya juga mengandung ketidakpastian karena kecepatan terkait dengan posisi sesuai relasi berikut. Delta E delta T sama dengan H. Pada pembahasan elektron sebagai gelombang. Baiklah, sekianlah hasil video pembelajaran saya tentang fisika kuantum yang berjudul dualisme gelombang partikel. Semoga video pembelajaran yang dapat saya paparkan tadi bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam sehat, bye-bye.